Saudara tadi katakan bahwa saudara yang berinisiatif untuk meminta kepada Arif agar CCTV yang diambil, DVR yang diambil itu diserahkan kepada saudara. Inisiatif dari Pak Arif untuk diserahkan ke penyidik. Bukan, ketika diambil di tanggal 9 itu. Siap. Ya, terus diserahkan kepada Saya. Dari Irfan yang mulia. Iya, saudara, ya lupa saya, Irfan ya. Jadi saudara yang punya inisiatif agar itu diserahkan kepada saudara. Betul yang mulia. Waktu Irfan ya yang melakukan pengambilan DVR itu, saudara tahu atas perintah siapa itu? Saya tidak tahu yang mulia. Nah kalau saudara tidak tahu bagaimana kemudian kok saudara meminta itu supaya diserahkan kepada saudara? Karena begini loh, ya ada orang yang menyuruh, ya kemudian ada orang yang menerima. Seharusnya orang yang menyuruh itulah yang menerima. Atau paling tidak ada pembicaraan antara orang yang menyuruh dengan yang orang akan menerima. Itu makanya kenapa kok terjadi lompatan itu. Saudara tidak tahu siapa yang menyuruh, tapi saudara kok kemudian berinisiatif, tolong itu nanti serahkan ke saya ya. Gitu. Kan begitu itu pertanyaannya. Iya kok kenapa saudara punya inisiatif itu? Karena saat itu saya berpikir sebagai SPRI yang mulia. SPRI-nya Pak Kadif Propam. Beliau pernah mengajarkan kepada saya Pak Ferdi Sambo untuk bagaimana caranya menjaga beliau. Jadi saya anggap bahwa mengamankan CCTV saat itu untuk agar tidak disalahgunakan adalah bagian dari menjaga. Dengan demikian saudara mau katakan bahwa yang disuruh mengamankan itu, yang menyuruh mengamankan itu adalah Ferdi Sambo? Saya tidak bisa bilang bahwa itu. Lah ya itu kalau jawaban saudara seperti tadi? Hanya saya bertindak seperti itu hanya dari. Boleh jadi saudara ya berinisiatif. Yang pertanyaan tadi bukan itu. Yang menyuruh saya saudara tidak tahu. Ya, tapi kemudian saudara meminta supaya itu diserahkan kepada saudara. Ya. Kecuali kalau saudara yang menyuruh. Atau kapan saudara tahu bahwa Irfan itu disuruh untuk melepaskan DVR, ya, disuruh oleh terdakwa Agus? Saya tidak tahu. Enggak tahu, sampai sekarang pun kamu enggak tahu. Setelah baca dakwaan. Iya, setelah apa? Setelah kode etik atau apa? Sidang kode etik atau apa? Saat kode etik. Iya. Ya karena ini nanti akan kaitannya dengan itu tadi. DVR itu ada sama saudara dari tanggal 9 betul, sampai dengan tanggal 10. Dan kemudian mendadak tahu kalau Ferdi Sambo itu DVR-nya ada pada saudara. Ya. Iya. Ini kita bicara apa ini? Tidak tahu, tapi kok kemudian dia bisa perintah, bisa tanyakan langsung kepada kamu. Apa ada komunikasi yang tidak kamu ketahui sampai kemudian Ferdi Sambo mengetahui kalau itu ada sama kamu? Saya tidak tahu ada komunikasi apa. Ya, sampai kemudian dia mempertanyakan dan kamu juga pertanyakan. Nanti kalau sudah selesai dititip ke saya, ini yang si Irfan tadi ya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Mohon izin jenderal, enggak apa-apa bila di copy dan dilihat isinya. Kan itu jawaban kamu. Ya, sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Ya, kemudian kamu terdiam di situ. Kamu bilang siap gitu ya. Siap. Kemudian dia katakan lagi, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan.
Kamu memaknai ini apa? Kalau seandainya tidak ditanyai, apakah kemudian CCTV itu akan kamu pegang terus sampai nanti ditanyai atau bagaimana? Iya betul yang mulia. Itu. Seharusnya bagaimana ini barang bukti seperti ini? Diserahkan yang mulia. Lih, kok sampai harus menunggu penyidik bertanya? Mau diapakan sama kamu kalau gitu? Kan itu perintah Pak Ferdi. Lah ya itulah, kita kan bicaranya maksud dari apa kata kalimat ini gitu. Ya, dan apa yang kamu tangkap dan kemudian kamu berinisiatif di situ. Ditanya tadi kalau tidak ditanya ya sudah nggak usah diserahkan. Kalau nggak usah diserahkan, kamu tadi bilang bahwa ya sudah saya pegang aja terus. Mau sampai kapan itu? Mau dipegang sama kamu terus? Tidak yang mulia. Iya. Ini makanya ada lompatan-lompatan yang kemudian ini menjadi pertanyaan. Ya. Saudara tidak perintahkan tapi saudara minta supaya itu diterima oleh saudara. Kemudian saudara pegang-pegang aja terus ya. Dan mendadak kemudian Ferdi Sambo mengetahui kalau barang itu ada pada saudara. Padahal saudara belum pernah melaporkan barang itu. Keberadaannya ada pada saudara. Sampai dengan tanggal 10 ya? Di tanggal 10 saya serahkan. Iya. Karena diperintahkan untuk diserahkan. Tidak ya. Atas inisiatif saudara sendiri juga. Betul yang mulia. Lalu untuk apa saudara pegang berlama-lama di situ? Tidak diserahkan dan kemudian atas inisiatif saudara juga akhirnya barang itu diserahkan tanpa ada perintah pula itu. Maksudnya apa? Karena memang kan tujuannya yang mulia, karena saya tahu memang ditangani Polres waktu itu, agar tidak disalahgunakan di VR itu yang mulia, makanya saya serahkan kembali kepada iya. Makanya pertanyaan tadi atas perintah siapa saudara untuk menyerahkan? Untuk penyerahannya, atas inisiatif saya. Inisiatif saudara. Ya. Selama dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 dan baru saudara serahkan di tanggal 10 yang mulia. 10 ya. 1 hari itu. Pernah nggak dari Polres Jakarta Selatan menanyakan di VR itu? Saat di hari Minggu yang mulia. Hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 10 yang mulia. Mana yang lebih dahulu saudara berinisiatif akan menyerahkan atau ditanyakan terlebih dahulu? Dipertanyakan lebih dahulu yang mulia. Karena ditanyakan itulah makanya saudara serahkan. Tidak yang mulia. Lah, karena memang tujuannya kan saya sudah mau serahkan yang mulia. Hanya saat itu yang masih berbicara adalah AKBP Arif Rahman. Setelah AKBP Arif Rahman selesai berbicara, AKP semua langsung bertanya terkait masalah CCTV. apa saudara merasa bahwa kalau CCTV itu ada pada saudara kemudian menjadi aman dan tidak termanfaatkan oleh pihak ketiga? Menurut saya iya yang mulia. Kok saudara bisa mengatakan demikian? Karena posisinya kan saya yang terjadi kan kejadian ada di rumahnya Kadif Propam saat itu yang mulia. Dan saya adalah seprinya beliau. Baik, kalau yang berhak atas barang bukti itu siapa seharusnya? Penyidik yang mulia. Dari? Polres Jakarta Selatan yang mulia. Kalau pada saat itu saudara langsung serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian barang itu menjadi tidak aman. Kalau saudara katakan tadi, menurut saya kalau barang itu ada pada saya, dipastikan aman. Maka pertanyaannya, kalau saudara serahkan kepada Polres Jakarta Selatan, penyidik Polres Jakarta Selatan, apakah barang itu menjadi tidak aman? Aman yang mulia. Iya. Kalau aman sama-sama aman, kenapa kok tidak diserahkan kepada yang lebih berhak?